melanjutkan part selanjutnya dari film Donghua yang berjudul Battle Through the Heaven. Noba mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Tanpa lama-lama lagi, yuk langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Dunia yang luas sudah musnah. Junior ini hanya menggunakan tubuhnya. Percayalah, aku akan menjaga tubuh ini. Selain itu mungkin aku bisa menghidupkan kembali garis keturunan klan Yuansen. Ucap Xiaoyan. Jika dia ingin melawan paksaan keabadian fisik bintang 5 ini, dia hanya bisa bersikap lembut. Diperkirakan dari tekanan yang terpancar oleh sosok itu, dia bisa menghancurkan avatar Yuansen dalam sekejap. Bahkan jika sosok itu sudah mati, dia tidak akan membiarkan seseorang menodai tubuh keabadian fisik. Ini adalah semacam kesombongan yang ada dalam darah klan Yuansen. Tentu saja ini bukan pertama kalinya Xiaoyan melihatnya. Selama malam petaka dewa itu, Xiaoyan sudah pernah melihat para leluhur dari klan Yuansen. Bahkan jika kesombongan mereka telah lama jatuh, itu masih terukir dalam jiwa mereka. Seolah-olah darah keabadian fisik adalah yang tertinggi di dunia ini, dan tidak ada yang bisa menodainya. Jika seseorang ingin menodai darah klan Yuansen, maka orang itu harus bersiap mati. Jadi Xiaoyan harus melakukan yang terbaik. Kamu mengatakan bahwa dunia yang luas telah musnah. Ucap keabadian fisik bintang 5. Ya, dunia yang luas sudah binasa. Dan sejauh yang aku tahu, garis keturunan keabadian fisik semakin layu. Setidaknya aku belum pernah melihat keabadian fisik lainnya kecuali senior. Ucap Xiaoyan menganggukkan kepalanya. Dan setelah suara itu jatuh, paksaan dari garis keturunan menghilang sedikit. Itu tidak mungkin. Apakah maksudmu dunia yang luas telah dikalahkan? Ucap keabadian fisik bintang 5 dipenuhi dengan kemarahan dan ketidakpercayaan. Aku mengatakan yang sebenarnya. Kehancuran terakhir dari dunia yang luas, sesuatu yang aku lihat dengan mataku sendiri. Ucap Xiaoyan. Setelah Xiaoyan mengatakan ini, keabadian fisik bintang 5 jatuh ke dalam keheningan singkat. Di sisi lain, tubuh asli Xiaoyan bergegas ke sini dengan kecepatan penuh. Jika terjadi situasi yang tidak terduga, dia tidak akan membiarkan keabadian fisik bintang 5 ini menghancurkan avatar Yuansen. Bagi Xiaoyan, avatar Yuansen sangatlah penting. Pertarungan di dunia sensi sudah dekat. Jadi jika avatar Yuansen dihancurkan, itu pasti akan menjadi pukulan berat bagi Xiaoyan. Kamu bilang tidak ada lagi keluarga Yuansen. Keluarga Yuansenku sangat kuat. Bahkan jika dunia yang luas musnah, keluarga aku tidak mungkin menghilang. Ucap keabadian fisik bintang 5 dengan marah. Dia tidak marah pada Xiaoyan, tapi lebih seperti tidak ingin mempercayai apa yang dikatakan Xiaoyan. Senior, bukankah kamu juga sudah mati? Aku berasal dari dunia sensi. Setidaknya sejauh ini aku belum menemukan garis keturunan lain dari keabadian fisik. Ucap Xiaoyan dengan senyum masak. Dunia yang luas sudah menganugerahi ras keabadian fisik dengan bakat yang terlalu kuat. Dan pada saat yang sama, dunia yang luas memberikan ras ini kebanggaan mutlak. Namun kesombongan akan membuat orang merasa berpuas diri. Memandang rendah makhluk hidup dan membuat mereka merasa lebih unggul dari semua makhluk hidup lainnya. Mereka berpikir bahwa menjadi kuat bisa berkuasa di mana-mana. Dan dunia yang luas telah memberikan terlalu banyak harapan kepada ras keabadian fisik. Namun pada akhirnya mereka mengabaikan keberadaan semua orang dari klannya. Justru karena kesombongan seperti inilah ketika dunia yang luas diserang, keluarga keabadian fisik tidak bisa menghindari kekalahan. Tidak ada kekuatan yang benar-benar mutlak di dunia ini. Tidak peduli seberapa kuat tubuh fisik dari klan Yuansen, keadaan pikiran mereka sendiri adalah masalah besar. Yang pasti akan menimbulkan masalah internal maupun eksternal. Ketika mereka dihancurkan satu persatu dan situasinya sudah tidak dapat diubah, barulah mereka menyadari bahwa meskipun klan Yuansen dapat menutupi langit dengan satu tangan, tapi mereka tidak bisa menggenggam seluruh dunia dengan tangan mereka. Tunggu dulu, dari mana asalmu? Ucap keabadian fisik bintang 5 itu setelah terdiam lama. Aku berasal dari dunia sensi. Sekarang dunia sensi juga menghadapi invasi yang berbahaya. Dan aku hanya ingin menggunakan tubuh ini untuk menyelamatkan duniaku. Ucap Xiaoyan berkata dengan sungguh-sungguh. Lalu apakah kamu yang membunuh anakku? Ucap keabadian fisik bintang 5 itu bertanya dengan niat membunuh. Sebelum aku mendapatkan tubuh ini, dia sudah diambil oleh klan Cimi. Dan aku cukup beruntung untuk mendapatkan tubuh ini dari jiwa Cimi. Ucap Xiaoyan memberitahu tentang kebenarannya. Lagi pula di depan sosok yang begitu kuat, setiap kebohongan yang dibuat-buat akan merugikan diri sendiri. Klan Cimi, apakah mereka berbohong padaku? Ucap keabadian fisik bintang 5 dengan dingin. Begitu kata-kata itu jatuh, tekanan darah yang kuat menyelimutinya lagi. Dan itu diarahkan ke Xiaoyan. Dengan
tekanan ini, Xiaoyan bahkan tidak bisa mengucapkan apapun. Aku bisa merasakan aura klan Cimi dari tubuhmu. Aku mengenali mereka. Mereka hanya bisa menggunakan kekuatan merebut tubuh untuk mendapatkan avatar. Karena putraku sudah mati, maka menghilanglah bersamaku. Tidak masalah apakah dunia yang luas sudah musnah, atau bahkan klan Yuanzhen sudah hancur. Aku pasti tidak akan membiarkan makhluk tingkat rendah sepertimu mendapatkan tubuh putraku. Ucap keabadian fisik bintang 5. Bisakah kamu memberiku kesempatan untuk menjelaskan? Ucap Xiaoyan berkata dengan susah payah. Tidak perlu dijelaskan lagi. Tidak peduli apakah kamu dari klan Cimi atau bukan. Karena keluarga Yuanzhen sudah musnah, lebih baik tubuh ini ikut musnah daripada menjadi avatarmu. Ucap keabadian fisik bintang 5. Dan avatar Yuanzhen tidak diberi kesempatan untuk berbicara sama sekali. Namun pada saat ini suara tawa tiba-tiba terdengar dari kejauhan. Suara ini bukan berasal dari tubuh avatar Yuanzhen, tetapi datang dari tubuh asli Xiaoyan yang baru saja tiba ke sini. Bagaimana jika aku mengatakan bahwa aku akan membawa tubuh ini? Ucap Xiaoyan. Keabadian fisik bintang 5 dapat menekan avatar Yuanzhen melalui darah. Namun tidak ada cara baginya untuk menekan tubuh asli Xiaoyan. Dasar semut, beraninya kau mengatakan itu di depanku. Ucap keabadian fisik bintang 5 dengan dingin. Dan suaranya keluar dari mulut avatar Yuanzhen yang masih tidak bisa bergerak. Aku menyukai kesombonganmu. Tapi jangan lupa, justru karena kesombonganmu inilah yang menghancurkan dirimu. Tidak hanya itu, musnahnya dunia yang luas juga karena kesombongan yang dimiliki seluruh klan Yuanzhenmu. Sejujurnya sebelum aku melihatmu, aku sudah pernah melihat leluhur dari klan Yuanzhenmu. Daripada kamu menyombongkan diri di sini, kenapa kamu tidak bertanya pada leluhurmu? Apakah mereka pernah menyesali kesombongannya? Ucap Xiaoyan mengucapkan kata demi kata. Dan keabadian fisik bintang 5 terdiam setelah mendengar kata-kata itu. Sekarang dengarkan aku. Jika seluruh klan Yuanzhenmu telah musnah, maka tidak ada lagi yang akan membalaskan kebencian tak terbatas itu. Ucap Xiaoyan kembali. Untuk Xiaoyan, dia benar-benar memperlakukan mereka dengan sangat baik dan hormat. Selain memberinya pelajaran mutlak, Xiaoyan juga tidak lupa untuk tampil rendah hati. Saat suara Xiaoyan keluar, kata demi kata keabadian fisik itu terdiam lagi. Menurut apa yang kamu katakan, apakah kamu akan membalas dendam atas dunia yang luas? Jangan bermimpi di sini. Kamu hanya ingin memiliki tubuh putraku. Jadi jangan mengucapkan kata-kata munafik seperti itu di hadapanku. Ucap keabadian fisik. Memang benar aku tidak bisa membalaskan dendam dunia yang luas untuk saat ini. Tapi dunia tempatku tinggal akan segera menghadapi situasi yang sama seperti duniamu. Kudengar musuh yang akan menyerang duniaku adalah musuh yang sama yang sudah menghancurkan duniamu. Ucap Xiaoyan. Hahaha, dengan kekuatanmu saat ini kamu tidak lebih baik dari seekor semut. Jika perang invasi dunia benar-benar pecah, kamu bahkan tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam perang. Ucap keabadian fisik bintang 5. Dia merasa bahwa Xiaoyan baru saja berbicara kata-kata besar yang tidak masuk akal baginya. Lagi pula di matanya Xiaoyan hanya mempunyai kekuatan dewa bintang 7, yang bahkan belum mencapai keabadian kaisar. Oleh karena itu siapapun akan berpikir bahwa Xiaoyan berbicara omong kosong. Musuh yang kuat dari luar menyerbu dengan sangat cepat. Bahkan jika Xiaoyan sudah menembus keabadian kaisar, itu hanya bisa dianggap sebagai kekuatan tempur tingkat menengah. Dikombinasikan dengan ucapan Xiaoyan tentang balas dendam dunia yang luas, tampaknya Xiaoyan terlalu percaya diri menurut keabadian fisik bintang 5 itu. Menghadapi penghinaan itu, Xiaoyan tersenyum. Dia berkata, dunia sensi tidak terbatas. Kami tidak memiliki kesombongan seperti ras Yuanzhen Anda. Tapi tidak peduli kekuatan apa yang menungguku, aku akan melakukan yang terbaik untuk mempertahankan duniaku. Bahkan jika aku tidak cukup kuat, langkah kakiku tidak akan berhenti. Dan aku akan selalu menangkap secercah harapan. Ucap Xiaoyan berkata dengan suara dalam. Meskipun kata-kata keabadian fisik bintang 5 itu terus memukul Xiaoyan dan mencoba mengguncang tekadnya. Tetapi dia tidak tahu bahwa tekad Xiaoyan untuk melindungi dunia sensi bukan hanya karena dia dilahirkan di dunia sensi, tetapi juga segala sesuatu yang ada di sekitarnya sangat penting baginya. Dan semua perasaannya berasal dari dunia sensi itu sendiri. Jadi apapun yang akan terjadi, Xiaoyan akan melakukan apa saja untuk melindungi dunianya. Dunia sensi sangat menarik untuk berbicara tentang dunia itu. Aku pernah mendengar bahwa dunia sensi memiliki eksistensi yang telah menyentuh kekuatan tertinggi. Sepertinya dia disebut Zusa. Jadi dengan keberadaannya, mengapa kamu khawatir dengan duniamu? Ucap keabadian fisik bintang 5. Jelas dia sudah mati terlalu lama. Dan ingatannya terhenti ketika Zusa masih belum mati. Zusang sudah lama mati. Jadi aku benar-benar membutuhkan kekuatan keabadian fisik ini. Kuharap senior dapat mengerti.
Aku berjanji bahwa aku akan menghidupkan kembali keluarga Yuan Shenmu. Ucap Xiaoyan menangkupkan tangannya. Apakah Zuzang sudah mati? Sepertinya aku sudah mati terlalu lama. Tapi meski begitu aku tidak bisa membiarkanmu menginjak-injak keturunan ras keabadian fisik. Ucap keabadian fisik bintang 5 itu. Pada saat yang sama tekanan darah yang kuat tiba-tiba turun. Dan kemudian menabrak avatar Yuan Shen. Energi darah avatar Yuan Shen melonjak. Seolah-olah semua energi darah di tubuhnya akan ditarik keluar dari tubuhnya. Mata Xiaoyan tiba-tiba tenggelam. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa keabadian fisik bintang 5 ini akan keras kepala. Dan bertekad untuk mengambil avatar Yuan Shen Xiaoyan. Yang lebih mengejutkan adalah ketika Xiaoyan ingin menggunakan pagoda emas untuk secara paksa mengambil kembali avatar Yuan Shen. Dia menemukan bahwa hubungan antara dia dan avatar Yuan Shen sudah terputus. Sekarang dia kehilangan koneksi dengan avatarnya. Mata Xiaoyan tiba-tiba menyusut. Jika ini masalahnya, maka Xiaoyan tidak keberatan melemparkan teratai api lagi. Tetapi menghadapi keabadian fisik bintang 5 ini, meskipun ia telah mati selama bertahun-tahun yang tidak diketahui, kekuatan fisiknya masih ada. Oleh karena itu, bahkan jika Xiaoyan menggunakan teratai api 3 warna, dia tidak bisa mengalahkannya. Xiaoyan tidak tahu bagaimana cara menangani keabadian fisik bintang 5 itu. Untuk menghancurkannya, kekuatan Xiaoyan saat ini masih tidak cukup. Bahkan jika dia menggunakan teratai api, mungkin tidak ada harapan untuk menghancurkannya. Tapi untuk Xiaoyan yang kehilangan avatar Yuan Shen, melemahkan kekuatannya saat ini bukanlah hal yang sepele. Setelah dia datang ke dunia Xuan Yin, musuh yang dia temui menjadi semakin kuat. Jika dia tidak memiliki avatar Yuan Shen sebagai berkah, maka kekuatan tempurnya akan sangat berkurang. Selain itu, avatar Yuan Shen merupakan hasil dari upaya Shizun dan Zuzang yang sudah meminjamkan kekuatannya pada Xiaoyan. Shizun bahkan mengatakan bahwa avatar ini memiliki peran penting untuk Xiaoyan. Jadi hari ini tidak peduli apa yang terjadi, Xiaoyan tidak akan membiarkan avatar Yuan Shen menghilang. Segera tubuh utama Xiaoyan bergegas maju. Lagi pula keabadian fisik bintang 5 hanya dapat mendekat garis keturunan avatar Yuan Shen. Dan dia tidak dapat menyerang Xiaoyan secara nyata. Selama Xiaoyan dapat meletakkan avatar Yuan Shen di pagoda emas dan kemudian pergi dari sini, maka masalah ini akan terselesaikan. Xiaoyan melesat menuju avatar Yuan Shen dengan kecepatan tinggi. Pada saat ini dia sudah kehilangan koneksi dengan avatar Yuan Shen. Dan ketika dia melihat avatar Yuan Shen, dia merasakan keanehan. Tepat ketika Xiaoyan mendekat dengan cepat, avatar Yuan Shen yang awalnya tidak bergerak tiba-tiba menoleh. Menatap Xiaoyan dengan sepasang mata acuh tak acuh. Dan energi darah yang kuat di tubuhnya berkumpul di tujuhnya. Adegan ini seolah-olah dia akan menyerang Xiaoyan. Di sisi lain, sosok Xiaoyan langsung menghentikan tubuhnya. Pupil matanya tiba-tiba menyusut saat melihat avatar Yuan Shen yang tampak asing. Ketika Xiaoyan ditatap oleh mata ini, hatinya bergetar. Dia tidak pernah menyangka bahwa suatu saat nanti avatar Yuan Shen akan menjadi musuhnya. Firasat buruk tiba-tiba muncul di hati Xiaoyan. Dia segera mencari jiwa Cimi di tubuh avatar pemakan jiwa. Namun seperti yang dikhawatirkan bahwa jiwa Cimi saat ini sudah menghilang di beberapa titik. Baru saat inilah Xiaoyan menyadari bahwa avatar Yuan Shen sebenarnya tidak dipotong oleh keabadian fisik bintang 5. Dan alasan yang sebenarnya adalah jiwa Cimi sudah menguasai tubuhnya. Bajingan, sejak kapan dia melakukannya? Ucap Xiaoyan tidak bisa menahan kutukan. Dan ternyata orang yang berbicara dengannya dari awal hingga akhir bukanlah keabadian fisik bintang 5. Dia telah lama mati. Dan orang yang berkomunikasi dengan dirinya tidak lain adalah jiwa Cimi itu sendiri. Dia bahkan benar-benar meyakinkan Xiaoyan bahwa keabadian fisik bintang 5 adalah ayah dari avatar Yuan Shen. Xiaoyan tersenyum pahit. Tidak pernah terfikirkan bahwa dia akan ditipu sedemikian rupa oleh jiwa Cimi. Xiaoyan menghirup udara dalam-dalam. Kelicikan dan kelihayan jiwa Cimi benar-benar melampaui imajinasinya. Jelas jiwa Cimi memikat Xiaoyan agar datang ke sini. Dan membuat Xiaoyan mengalami pertempuran yang tampaknya sempurna. Dia bahkan membiarkan Xiaoyan menggunakan avatar kaisar pemakan jiwa sebagai umpan. Untuk menangkap ikan besar yaitu avatar Yuan Shen. Xiaoyan tidak mengeluarkan jiwa Cimi di setiap langkahnya. Sehingga Xiaoyan bahkan tidak tahu kapan dia jatuh ke dalam perangkapnya. Xiaoyan tidak tahu metode apa yang digunakan jiwa Cimi untuk merenggut avatar Yuan Shen dalam waktu sesingkat itu tanpa ia sadari. Namun pada kenyataannya Xiaoyan memang merasakan tekanan dari garis keturunan yang kuat. Dan hal itu tidak mungkin dipalsukan. Kecuali bahwa bahkan tubuh keabadian fisik bintang 5 itu termasuk avatar jiwa Cimi. Untuk bisa menghapus kehendak jiwa Xiaoyan dari avatarnya, hanya kekuatan merebut tubuh yang dapat melakukannya. Dan hanya jiwa Cimi satu-satunya orang selain dia yang memiliki kekuatan merebut tubuh. Jadi dengan dua kemungkinan ini sudah mengkonfirmasi tebakan Xiaoyan. Jelas bahwa keabadian fisik bintang 5 itu sudah menjadi avatar jiwa Cimi sejak lama.
Namun tubuh itu telah direduksi menjadi benda mati, sehingga Jiwa Jimmy hanya dapat menggunakan energi darahnya dari mayat itu. Lagi pula dia adalah keabadian fisik bintang 5, dan tidak mengherankan jika dia memiliki tekanan darah yang kuat pada avatar Yuan Shen. Adapun nama Tai Yuan Yi yang dia sebutkan tadi, Xiaoyan yakin bahwa itu dibuat-buat oleh Jiwa Jimmy. Tujuannya adalah untuk menunda waktu Xiaoyan, sehingga Xiaoyan tidak terlalu ragu akan situasi itu. Dan Jiwa Jimmy membeli cukup waktu untuk merebut tubuh Yuan Shen dengan menggunakan penindasan garis darah. Menarik, aku benar-benar meremehkanmu, ucap Xiaoyan sedikit menyipit sambil melihat avatar Yuan Shen-nya. Fluktuasi matanya pada saat ini sama sekali bukan miliknya. Terlebih lagi ada aura pembunuh yang kuat yang terpancar darinya. Ketika Xiaoyan mengucapkan kata-kata ini, avatar Yuan Shen tidak mengatakan apa-apa. Tetapi dengan gerakan tubuhnya dia langsung datang menuju Xiaoyan. Tujuannya juga sangat jelas, yaitu melenyapkan Xiaoyan. Sosok Xiaoyan segera bereaksi. Setelah beberapa waktu pemulihan, jejak Shizun di alis Xiaoyan juga mendapatkan kembali cahayanya. Artinya Xiaoyan dapat menggunakan teknik pembentuk kehidupan lagi pada saat ini. Meskipun tidak ada avatar Yuan Shen, Xiaoyan masih memiliki avatar pemakan jiwa. Segera tubuh utamanya dan avatar pemakan jiwa bergabung menjadi satu. Menghadapi avatar Yuan Shen yang menjara itu, sosok Xiaoyan tidak ragu sama sekali. Dia segera mengeluarkan penguasa Suan yang diselimuti energi yang gelap. Dengan satu tembasannya dia membanting ke arah avatar Yuan Shen. Xiaoyan melihat avatar Yuan Shen mengayunkan tinjunya yang sederhana. Dan dia secara alami sangat akrab dengan pukulan ini. Xiaoyan mengerti bahwa di bawah kepalan yang tampaknya sederhana ini ada kekuatan yang ganas yang tak tertandingi. Tinju itu bertabrakan dengan penguasa Suan. Energi hitam yang disebabkan oleh energi Yin langsung disebarkan. Dan tinju itu melemparkan penguasa Suan Xiaoyan dan mengirim Xiaoyan terbang bersamanya. Butuh waktu lama sebelum Xiaoyan menstabilkan tubuhnya. Dia mendesis dingin dengan senyum masam di wajahnya. Baru saat inilah dia mengerti seperti apa perasaan untuk bertarung melawan avatar Yuan Shen. Kekuatan fisiknya seperti batu yang sangat keras. Justru karena kekuatan fisiknya yang tak tertandingi itulah memberi orang keinginan untuk tidak melawannya sama sekali. Apalagi untuk membunuhnya. Memang benar pada akhirnya kamu berhasil menipuku. Tapi karena aku bisa membawa avatar Yuan Shen pergi sekali, maka aku bisa membawanya pergi untuk kedua kalinya, ucap Xiaoyan berkata dengan suara dalam. Sosok avatar Yuan Shen masih berdiri di udara. Segel bintang berkedip di tengah alisnya. Dan kemudian Xiaoyan melihat bahwa kekuatan dari keabadian fisik bintang 5 dengan cepat diserap olehnya. Hanya dalam waktu singkat segel bintang kedua muncul di antara alis Yuan Shen. Karena kamu sudah menebaknya, maka aku tidak perlu menyembunyikannya darimu. Itu memang benar. Yang aku inginkan adalah avatar Yuan Shen. Menempatkan tubuh ini di tanganmu bukanlah hal yang gegabah, ucap avatar Yuan Shen akhirnya berkata. Jiwa Jimmy tahu bahwa bakat avatar Yuan Shen sangat mengerikan. Di matanya tubuh avatar pemakan jiwa tidak dapat dibandingkan dengan avatar Yuan Shen. Jadi dia membuat serangkaian serangan untuk merebutnya kembali dari tangan Xiaoyan. Lupakan saja, awalnya aku ingin mencabik-cabikmu. Tapi melihat seberapa baiknya kamu menjaga tubuh Yuan Shen ini, aku akan mengampuni hidupmu untuk saat ini. Tapi jangan khawatir, kita akan segera bertemu lagi, ucap avatar Yuan Shen. Setelah berbicara, avatar Yuan Shen menghentikan penyerapannya dan bergerak secara langsung. Jelas bahwa jiwa Jimmy masih takut berurusan dengan Xiaoyan. Lebih tepatnya adalah dia takut oleh situasi tak terduga jika dia menunda terlalu lama. Selain itu dia tahu bahwa tidak akan mudah untuk membunuh Xiaoyan. Yang terpenting adalah dia sudah menangkap avatar Yuan Shen. Dan belum terlambat baginya untuk membalaskan dendam ini di masa depan. Jadi pergi secepat mungkin merupakan pilihan yang bijaksana baginya. Begitu kata-kata itu jatuh, sosoknya langsung berbalik siap untuk pergi. Ingin pergi? Itu tidak mudah bahkan jika kamu ingin pergi, ucap Xiaoyan juga berkata dengan suara dalam. Setelah berbicara, sosoknya duduk bersila. Saat berikutnya avatar Yuan Shen yang baru saja melangkah maju tiba-tiba membeku. Dan kemudian matanya menunjukkan ekspresi perjuangan. Kehendak jiwa Xiaoyan tiba-tiba muncul di tubuhnya untuk berebut avatar Yuan Shen kembali. Kamu memang sudah siap, tapi begitu juga aku, ucap kehendak jiwa Xiaoyan. Faktanya Xiaoyan telah menyembunyikan kekuatannya untuk berebut tubuh sebelumnya. Itu karena setelah memasuki tempat ini semuanya tampak terlalu mulus, yang cukup membuat Xiaoyan merasa ada yang salah. Termasuk penampilan Jiu Ying. Meskipun dia takut oleh kelinci Binyun, tetapi Xiaoyan masih merasa ada yang tidak beres. Jadi Xiaoyan kurang lebih berhati-hati dalam segala hal. Adapun avatar Yuan Shen, Xiaoyan sengaja mundur ketika koneksinya terputus. Dia ingin melihat apa niat sebenarnya dari jiwa Jimmy. Dan baru saat inilah kekuatan sejati Xiaoyan untuk berebut tubuh langsung meletus sepenuhnya.
Jiwa Cimi yang bersiap untuk pergi langsung dikendalikan lagi oleh Xiaoyan. Untuk hari ini sesuatu yang sudah aku siapkan sejak lama. Jadi jika aku ingin pergi, kamu tidak mungkin bisa menghentikanku, ucap kehendak Jiwa Cimi. Setelah suaranya jatuh, dia membentuk segel tangan dengan cepat. Dan sebuah ruang spasial muncul di depannya. Selain itu ada kompas emas di ruang spasial itu. Jiwa Cimi tidak mengatakan sepatah kata pun, dan bahkan tidak peduli dengan kekuatan Xiaoyan untuk merebut tubuh. Itu karena dia tahu bahwa selama dia pergi dari sini dan menjaga jarak yang cukup jauh dari tubuh asli Xiaoyan, maka kekuatan untuk merebut tubuh secara alami akan menghilang. Sialan, ucap Xiaoyan, kemarahan yang tidak dapat disembunyikan muncul di wajahnya. Segera sosoknya bergerak dengan kecepatan tinggi dan mencoba mencegah avatar Yuan Shen. Namun seperti yang dikatakan Jiwa Cimi, ia telah memperjuangkan semuanya secara sempurna. Tidak mungkin bagi Xiaoyan untuk menghentikannya. Bahkan saat ini sudah terlambat untuk menggunakan labu dewa bermata 9. Yang ditembus oleh Jiwa Cimi adalah celah di kehampaan. Itu setara dengan lubang cacing yang tidak stabil. Begitu dia memasukinya, dia akan berteleportasi kemana saja secara acak. Jelas kompas emas ini merupakan salah satu rencana yang sudah disiapkan Jiwa Cimi. Karena kompas emas inilah Jiwa Cimi dapat merobek ruang spasial dan menembus kehampaan. Ketika Xiaoyan tersapu, Jiwa Cimi sudah mengendalikan avatar Yuan Shen. Melangkah ke celah spasial sambil menatap Xiaoyan yang bergegas ke arahnya. Sudut mulutnya berangsur-angsur naik ke atas. Kamu memang memiliki kemampuan merebut tubuh seperti klan Cimiku. Tetapi akal dari klan Cimi adalah sesuatu yang tidak dapat kamu miliki. Kebencian di antara kita belum berakhir, dan aku akan datang kembali untuk menemukanmu. Pada saat itu akan menjadi hari kematianmu, ucap avatar Yuan Shen. Kecepatan Xiaoyan sangat cepat, dan dia ingin bergegas ke ruang hampa itu. Tapi jelas sudah terlambat saat ini. Avatar Yuan Shen tertawa keras lalu ruangan spasial itu menghilang secara tiba-tiba. Artinya pada saat ini celah di kampan itu ditutupi. Xiaoyan benar-benar kehilangan koneksinya dengan avatar Yuan Shen. Sosok Xiaoyan terdiam di udara. Wajahnya suram. Tanpa diduga setelah mendapatkan avatar pemakan jiwa, dia akan kehilangan avatar Yuan Shen. Hal ini membuat Xiaoyan kehilangan lebih dari yang dia dapatkan, dan bahkan menderita kerugian besar. Meskipun avatar pemakan jiwa bisa menutupi kelemahannya dalam serangan jiwa, itu hanyalah lapisan gula pada kue untuk pertempuran. Batas atas dari pertempuran masih dimiliki avatar Yuan Shen daripada avatar pemakan jiwa. Setelah membiarkan Jiwa Cimi kabur, maka akan sangat sulit untuk menemukannya. Dan Jiwa Cimi juga khawatir situasinya akan berubah. Bahkan dia rela meninggalkan kekuatan bintang yang terkandung di dalam keabadian fisik bintang 5. Sudah terlambat bagi Xiaoyan untuk melakukan apapun sekarang. Meskipun dunia Xuanyin tidak seluas dunia Sensi, namun Jiwa Cimi sangat licik. Dia pergi tanpa meninggalkan jejak, sehingga tidak mungkin bagi Xiaoyan untuk melacak lokasi yang tepat. Jadi upaya untuk menemukan Jiwa Cimi di dunia Xuanyin ini tidak berbeda seperti mencari jarum di tumpukan jerami. Xiaoyan dipenuhi dengan penyesalan. Bagaimanapun avatar Yuan Shen tidak hanya diperoleh melalui kerja kerasnya, tetapi sesuatu yang diperjuangkan dengan bantuan Shizun dan Zuzang. Dan film pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Noma sampai akhir ya. Sampai jumpa.